Selamat datang kembali di Alice in Borderland, kawan-kawanku sekalian. Mari kita mulai. Episode dibuka dengan Usagi yang tengah memeriksa perangkap yang ia pasang. Beruntungnya, ada kelinci yang terjebak di dalam sana. Usagi mengelus-ngelus kelinci tersebut seperti hewan peliharaan. Namun kemudian, ia mematahkan leher kelinci tersebut setelah mengucap terima kasih atas makanannya. Itadakimasu. Usagi kini berjalan pulang sembari menenteng kantung plastik yang berisikan daging kelinci yang barusan ia tangkap. Usagi mendapati Arisu yang tergeletak lemas di pinggir jalan. Ia mengecek keadaan Arisu, kemudian bertanya apakah dia masih ingin hidup. Arisu hanya menjawab dengan bergumam kalau dia akan mati juga. Usagi mengerti, kemudian ia pun lekas berjalan pergi. Setelah menyantap hasil buruannya, Usagi pergi ke perpustakaan dan mengambil buku tentang cara bertahan hidup untuk dibawa pulang. Hujan pun turun, dan saat dia berjalan pulang, Arisu masih tergeletak dengan posisi yang sama di tempat semula. Dengan ini, episode 4 dari Alice in Borderland dibuka. Kira-san. Kini, kita memutar sebuah flashback antara Usagi dan ayahnya yang sedang menatap cakrawala di puncak gunung. Usagi bertanya pada ayahnya tentang permintaannya apabila Tuhan itu ada. Sang ayah dengan lugu meminta agar diciptakan lebih banyak gunung di seluruh dunia. Usagi tertawa. Kemudian ayahnya balik bertanya padanya. Usagi kemudian meminta agar semua hal tetap seperti ini selamanya, karena baginya, gunung dan ayahnya adalah satu-satunya tempat dan orang yang dapat menerimanya apa adanya. このままでいさせてください。ママの私を受け入れてくれる場所。一人。ありのままのこのままでいたい。Adegan berganti. Kini Usagi sedang berjalan pulang menuju rumahnya. Namun di depan rumah, dia sempat dihadang oleh belasan wartawan yang bertanya tentang perihal ayahnya yang dituduh memalsukan pendakiannya. Usagi tak menjawab dan langsung masuk ke dalam rumah. Ayahnya menyambut sembari bersiap-siap dan mengemas perlengkapannya. Ayahnya tak tahu siapa yang menulis dan menyebarkan artikel palsu tersebut. Dia mengaku kalau dia tak akan pernah berbohong. Usagi bertanya kemanakah ayahnya akan pergi. Dia pun menjawab kalau dia akan pergi ke gunung. Baginya, gunung adalah tempat yang dapat menerimanya apa adanya. 嘘はつかない。山だよ。お父さん。 Selang beberapa waktu kemudian, majalah dan koran mulai meliput berita tentang hilangnya ayah Usagi di tengah pendakiannya, dan orang-orang mulai berspekulasi bahwa dia bunuh diri. Sekarang kembali ke masa sekarang, Arisu mulai membuka matanya, mendapati dirinya kini tengah berada di tempat persinggahan Usagi. Usagi yang melihatnya bangun lantas memberi Arisu makanan, dan lanjut melahap hidangannya. なんで助けた？いただきます。 Arisu bertanya mengapa dia diselamatkan. Tetapi sebelum ada jawaban, perutnya lebih dulu berbunyi tanda kelaparan. Usagi berkata walaupun Arisu ingin mati, tubuhnya masih ingin hidup. Arisu kehilangan harapan, merasa bahwa tak ada gunanya dia hidup. Semuanya mati, tapi dia sendiri malah selamat dan mengemban beban di atas kematian kawan-kawannya. Meski Arisu berulang kali berucap ingin mati, tubuhnya justru merasa lapar. Usagi yang sedari tadi memandanginya, mulai bicara kalau dia sendiri sempat berpikir untuk mati.
dan dia juga terus berbaring sampai perutnya terasa lapar. でも同じ。でお腹が鳴った。どうせいつかは死ぬ。 Setelah selesai makan, Usagi pergi keluar untuk berolahraga, dan saat dia kembali, dia mendapati makanan Arisu yang sudah habis tak tersisa. Usagi mengelap keringatnya lalu menyuruh Arisu untuk bersiap dan mengajaknya untuk bermain 準 game. 備して。ビザ切れで死なんであの時叫んだの。でみんなを助けようとした。 Usagi bertanya kenapa Arisu berteriak di game kejar-kejaran dan menyelamatkan orang lain. Arisu lantas menjawab kalau dia hanya tak ingin dirinya dan orang lain mati. Usagi pun sama, dia tak ingin Arisu mati. Kalau Arisu tidak berteriak, maka dia pasti sudah mati. Dan kali ini, Usagi ingin membalas budi. Arisu pun bangkit, dan pada akhirnya mereka berdua pergi ke area permainan selanjutnya. Kini permainan berlangsung di sebuah terowongan lalu lintas. Arisu dan Usagi melihat sebuah bus sekolah tua dan masuk ke dalamnya. Sudah ada 3 orang pemain yang mendaftar, dan tampaknya mereka bertiga juga adalah rekan yang sudah menyelesaikan 4 game bersama. Salah satu dari mereka terluka. Dia mengaku kalau kakinya terkilir saat di permainan. Pendaftaran ditutup, dan game yang akan mereka lalui kali ini bernama Jarak dengan tingkat kesulitan 4 keriting. Dalam aturan, mereka diharuskan bertahan selama permainan dan mencapai tujuan. Lalu kemudian game pun dimulai. Batas waktunya adalah 2 jam. 残り時間120。決断どう思う？このマスは70年代初期の企画。 Para pemain mulai menduga-duga hal apa yang harus mereka lakukan, dan mereka berpikir bahwa mereka harus berlari di jalan raya. Takuma yang kakinya terkilir mencoba untuk berdiri, tapi dia tidak bisa. Salah satu temannya yang bernama Yamane berkata semua akan baik-baik saja. Kemudian dia maju ke depan dan mencoba untuk menyalakan bus. Tetapi sayangnya bensinnya habis. Takuma menyuruh teman-temannya untuk meninggalkannya, dan dia akan mencari cara untuk bertahan sendiri. Yamane menolak, kemudian Takuma berteriak dan memintanya untuk menyelesaikan game dan bertemu dengan istrinya kembali. お前はクリアしなきゃダメだ。お前なんとかするよ。 Setelah dibujuk, akhirnya Yamane dengan terpaksa menuruti perkataan Takuma dan pergi bersama yang lainnya. Waktu tersisa 110 menit. Usagi bersama teman Takuma berlari duluan. Arisu mengingat kembali perkataan sahabatnya sebelum mereka mati. Lalu dia pun ikut berlari meninggalkan bus. Sudah 1000 meter mereka lewati. Waktu pun tersisa 90 menit. Namun sampai sekarang sama sekali tak ada tanda-tanda mereka akan mencapai garis finish. 5000 meter telah terlewati. Akhirnya mereka melihat sesuatu di depan sana. Ada botol air yang berjejer di atas meja, tetapi mereka curiga sesuatu akan terjadi apabila mereka meminum air tersebut. Usagi mengeluarkan botol minumnya dan memberikannya pada Arisu. Arisu kemudian mengopernya pada yang lain hingga air tersebut habis. Setelah minum dan beristirahat sejenak, mereka lanjut berlari dan menginjak jarak 6000 meter. Usagi melihat ada sesuatu di depan. Lalu tiba-tiba muncul seekor macan kumbang yang mencoba menerkam mereka. Yamane bersembunyi di bawah mobil, hingga macan itu pun menyerah dan pergi. Lalu tiba-tiba macan tersebut muncul di atas Arisu dan Usagi. Arisu menahannya dengan pintu mobil. Tapi macan tersebut melompat ke atap mobil dan menyerang Usagi. Untungnya, Usagi berhasil menghindar. Tapi kini, macan tersebut kembali menyerang Arisu yang mencoba bertahan di dalam mobil. Usagi datang membantu dan mengambil sebuah flare dan menodongkannya pada si macan hingga dia mundur ke belakang. Melihat kesempatan, Arisu dan Usagi kembali kabur dan bergabung bersama Yamane.
Seizan, teman Yamane dan Takuma mulai panik dan ikut kabur. Tapi sayangnya, dia malah kena terkam oleh macan kumbang tadi. Seizan yang dicabik-cabik menyuruh mereka bertiga untuk kabur. Dan dengan terpaksa, Yamane meninggalkan temannya lagi. Kini hanya tinggal Yamane yang tersisa dari mereka bertiga. Walaupun baru bertemu sepekan, dia merasa sudah berteman lama dengan mereka. Arisu yang pernah mengalami hal yang sama menghampirinya. Kemudian berkata agar dia tetap hidup dan menceritakan teman-temannya pada istrinya nanti. のこと嫁さんに話さなきゃ。 Mereka lanjut berlari dan kini 8.000 meter telah terlewati. Di tengah perjalanan, Arisu menemukan sebuah motor langka yang bermesin diesel. Hah, diesel? Chota pernah berkata kalau benda yang tak dipasangi sirkuit elektronik masih dapat berfungsi. Itu berarti motor ini masih bisa dinyalakan. Sama halnya dengan bus yang mereka temui di awal permainan. でもバッテリーディーゼルエンジンの珍しいバイクだって言ってたよな。経由。 Arisu mengecek motor tersebut, tapi sayangnya tidak ada akinya. Tetapi saat digoyangkan, motor itu masih memiliki solar di dalamnya. Dan kebetulan, bus yang di awal juga memakai solar sebagai bahan bakarnya. Arisu berencana untuk membawa motor ini ke bus dan menyelamatkan Takuma. Usagi sempat ragu, karena takutnya Arisu tidak sempat menyelesaikan permainan. Waktu yang tersisa tinggal 60 menit. Arisu merasa itu sudah cukup. Arisu menyuruh Usagi dan Yamane untuk terus berjalan sampai ke tujuan. Sementara dia akan membawa motor ini kembali ke bus dan menyusul. かける。バスが動けば一瞬だ。した。 Pada akhirnya, Usagi dan Yamane berhasil mencapai tujuan, tapi jalannya buntu. Mereka berdua memutuskan untuk menunggu Arisu dan Takuma di sini. Waktu tersisa 15 menit, dan Arisu berhasil mencapai bus. Tetapi sampai di sana, Arisu seperti menyadari sesuatu. Di sisi lain, Yamane tengah memeriksa foto istrinya, lalu bercerita bahwa anaknya akan lahir di musim gugur. Usagi berkata bahwa mereka pastinya aman di suatu tempat. Dan mereka tak menghilang begitu saja. Karena itulah mereka harus berhasil kembali. 消えたわけじゃない。だから生きて帰んなきゃ。 Waktu yang tersisa 5 menit, lalu tiba-tiba sesuatu terdengar di belakang mereka berdua. Ada air yang keluar dari balik dinding. 水。 Melihat hal ini, Usagi dan Yamane langsung berlari menjauh. Dan pada akhirnya, tembok pun roboh dan keluar dengan deras. Yamane mulai tidak kuat berlari. Dia tersandung jatuh dan pada akhirnya ikut tersapu oleh gelombang air. Usagi terus berlari, dan di depan sana sudah ada Arisu bersama Takuma dengan bus yang mereka kendarai. Arisu menjulurkan lengannya, lalu saat bus direm, Usagi melompat dan berhasil masuk ke dalam bus. Gelombang air menerjang bus tersebut. Lalu adegan pun beralih. Usagi, Arisu, dan Takuma perlahan-lahan sadar dan mencoba untuk bangkit di dalam bus yang sudah berbalik. Setelah menarik mengeluarkan Takuma, mereka pun melihat bodi samping mobil yang bertuliskan goal, yang berarti tujuan. Tulisan tersebut sudah ada di mobil sejak awal, dan Takuma sudah berada di tujuan mereka selama ini. Ingat, ini game keriting, dan bukan sekop. Artinya mereka harus mengandalkan kecerdasan dan bukan kekuatan. Jadi dari awal juga, mereka sudah keliru dengan memilih untuk berlari, sedangkan jarak mereka dari bus harusnya 0. Game selesai, mereka bertiga pun turun dari mobil. Takuma memutuskan berpisah dan pergi sendiri. Namun, apabila mereka masih hidup, Takuma berharap mereka bisa bertemu di suatu tempat. B 何か。信じたい。このふざ Kini Arisu dan Usagi tengah berbincang di bawah jembatan. Arisu menceritakan soal beach atau pantai yang pernah Karube sebutkan di beberapa episode yang lalu. Arisu ingin mempercayai ucapan Karube. Dia bertekad untuk menghentikan dalang dari permainan ini dan mengembalikan dunia seperti semula. Dia harus hidup, dan oleh karena itu, dia harus pergi ke pantai.
Arisu membonceng Usagi dengan sepeda, dan tampaknya Usagi tidak pernah belajar untuk menaikinya meskipun dia atletis. Pemandangannya begitu indah. Momen ini menjadi kenangan cukup manis bagi mereka berdua. Lalu dengan ini, episode 4 dari Alice in Borderland pun ditutup. Selamat datang kembali di Alice in Borderland, dan langsung saja kita ke episode 5. Adegan dibuka dengan dua orang pria yang sedang berada di depan karosel atau kincir. Mereka memutuskan untuk mengikuti permainan kali ini. Sesaat kemudian, Arisu mendekati mereka dari belakang, bertanya apakah mereka tahu tentang pantai. Mereka tidak menghiraukan Arisu dan langsung pergi untuk mendaftar. ほっとけ。ちょっと行くぞ。どこにあんだよビーチ。Arisu dan Usagi kembali lagi ke pesisir pantai dekat jembatan. Tampaknya mereka sama sekali belum bisa menemukan beach yang sedang mereka cari. Adegan beralih, kini mereka berdua sedang mengobrol di depan api unggun. Visa Arisu hanya tersisa 3 hari, dan 3 hari itu adalah waktu yang tersisa baginya untuk menemukan beach dan mengakhiri permainan konyol ini. Usagi bertanya apakah Arisu yakin ingin membantunya berburu esok hari. Arisu mengiyakan dan berkata bahwa dia tak akan jadi beban. Dia bertekad untuk belajar ilmu bertahan hidup, karena dia sadar kalau ada batasan dalam hidup mereka. Usagi mengucapkan selamat malam, lalu tidur duluan di tenda. Sementara Arisu tidur di luar sendirian. Dia bergumam kalau langit begitu indah saat tak ada cahaya kota. Beberapa saat kemudian, Arisu terbangun karena digigit nyamuk. Usagi bangun dan mengajaknya masuk ke dalam tenda. Arisu sempat ragu tapi akhirnya dia mau juga. ここでは聖書を Pada akhirnya, Arisu dan Usagi tidur bersama di dalam tenda yang sempit. 走りましょう。だとや Keesokan harinya, Usagi dan Arisu mulai berburu. Usagi mengajari Arisu tentang melacak dan mengidentifikasi hewan liar. Arisu cepat mengerti, karena dia sendiri sudah terbiasa mengatur strategi saat bermain game online. Adegan berganti kembali. Sekarang, Arisu dan Usagi sedang mengamati para pemain lain. Arisu menyuruh Usagi untuk mengamati lengan mereka, karena di permainan kejar-kejaran, dia pernah melihat si pria sangar, yang akan kita panggil Aguni, memakai sebuah gelang kunci loker. Itu berarti, mereka yang memakai gelang sudah pasti satu tim. Usagi mendapati 2 orang yang memakai gelang. Kemudian, Arisu meminta Usagi untuk mengingat mereka berdua. やっぱりだ。6 Permainan telah selesai, dan mereka yang memakai kunci gelang mulai berkumpul di tempat yang sama. Mereka mengendarai mobil antik, lalu Arisu dan Usagi secara serentak mengejar mereka. Arisu dan Usagi terus berlari mengejar mereka, lalu kemudian mereka berhasil sampai di lokasi dekat beach berada. Namun saat masih mengobrol, tiba-tiba なんで電気ついてんだ。あそこに答えがあるのかな。 Arisu dan Usagi terbangun di sebuah ruangan dan mereka dalam keadaan terikat di kursi. Di sekitar mereka, sudah ada beberapa orang tak dikenal yang mempertanyakan tujuan dan niat mereka kemari. Arisu menjawab dengan jujur, kalau dia hanya ingin mencari tahu jawaban tentang apa permainan ini, dan kemana orang-orang menghilang. 消えた人はどこに行ったのか。の通り。ビーチへ。 Kemudian, seorang pria gondrong berkacamata datang dan menyambut mereka berdua. Si pria tersebut menjentikkan jarinya, lalu tembok di hadapan mereka dibuka. Di depan sana, terpampang barisan gambar kartu dengan tanda silang pada sebagian besarnya. Pria tersebut maju ke depan dan mulai mengungkapkan kebenarannya. Dia berkata kalau satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruk ini adalah dengan mengumpulkan semua kartu dari permainan. Usagi bertanya apakah dunia asli akan kembali, tetapi pria tersebut menjawab bahwa dunia asli tak akan pernah kembali, tetapi hanya ada satu orang yang dapat dikirim kembali ke sana. Karena mustahil bagi satu orang untuk mengumpulkan semua kartu, maka mereka memutuskan untuk bersatu, agar satu orang tersebut bisa dikirim keluar negara ini. Itulah tujuan dari utopia bernama beach ini. Pria gondrong itu meminta Arisu dan Usagi untuk turut serta membantu mengumpulkan sisanya. Arisu bertanya bagaimana apabila mereka menolak. Tapi si pria menjawab kalau mereka tak bisa menolaknya. Visa Arisu dan Usagi akan berakhir hari ini. Jadi, mereka harus menyelesaikan satu permainan.
Usagi kembali bertanya apakah yang dia katakan itu benar. Si pria menjawab kalau dia masih belum bisa membeberkan semuanya, tapi dia punya sumber yang terpercaya. Sebelum Arisu dan Usagi masuk ke dunia ini, dia mengaku sudah menyelidiki segala hal tentang negara ini. Arisu bertanya, kenapa dia terus memanggil dunia ini sebagai negara? Lantas, si pria menjawab, fakta bahwa mereka diberikan visa sudah berarti bahwa ini adalah sebuah negara. Orang-orang di Tokyo tidak serta-merta menghilang begitu saja. Secara hipotesis, mereka tak sengaja memasuki negara lain. Karena itulah, pasti ada satu cara untuk kembali. Mereka menggunakan bahan bakar untuk menghasilkan listrik, dan air hujan untuk persediaan air. Mereka juga mengamankan seluruh persenjataan di seluruh negeri, tetapi hanya orang tertentu yang dapat menggunakannya. Di beach ini, hanya ada 3 aturan. Yang pertama, semua orang harus mengenakan baju pantai, karena mereka jadi tak bisa menyembunyikan senjata apapun. Mereka dibolehkan untuk minum miras, memakai narkoba, dan juga bercinta sepuasnya. Semua kunci kamar telah dirusak menggunakan lem, jadi tak ada satupun yang dapat mereka sembunyikan. Aturan kedua, semua kartu yang didapatkan pemain menjadi milik Beach, dan penyumbang kartu yang lebih banyak akan dipromosikan ke peringkat lebih tinggi. Rencana mereka itu kayak gini cuy, kalau satu orang sudah dikirim, maka setelahnya mereka mengumpulkan kartu lagi dan mengirim orang kedua. Terus begitu sampai tak ada satupun pemain yang tersisa. Kira-kira butuh berapa abad tuh sampai beres kan? Arizu kembali bertanya bagaimana kalau dia menolak tawaran si pria gondrong. Kemudian si pria menjawab kalau aturan ketiga dan yang terakhir adalah pengkhianat akan mati. Arizu meminta maaf pada Usagi karena telah menyeretnya ke dalam masalah ini. Tapi Usagi memintanya agar tidak meminta maaf. Dia bukannya diseret kemari, tapi ini adalah jalan yang dia pilih. Si pria gondrong tertawa setelah melihat kartu 7 hati yang didapatkan Arizu. Berkata kalau keberuntungan berada di pihak mereka. Dia berterima kasih dan akan mempertimbangkan untuk mempromosikan Arisu dan Usagi ke pangkat yang lebih tinggi. Melihat pemandangan di depannya, Arisu bertanya-tanya. Dia melihat Usagi yang sudah mengenakan pakaian renang dan kemudian menghampirinya. Ada 2 gadis yang sedang memerhatikan mereka. Usagi merasa sedang diawasi. Semakin lama mereka berdua berada di tempat ini, semakin mereka merasa bahwa semua orang seperti sedang lari dari kenyataan. Sebuah trompet berbunyi. Lalu salah satu pria di sana berteriak waktunya untuk permainan. Mereka semua serentak pergi berbondong-bondong ke aula, lalu menyambut si pria gondrong yang bernama Heather. むことはない。このカードを揃え、トランプを集めるだけ。 Heather berpidato, menyemangati para pemain. Para pemain bersorak, lalu mereka berbondong-bondong pergi ke tempat dijalankannya game yang berbeda-beda. Arizu merasa bahwa mereka semua dijadikan pasukan untuk mengumpulkan kartu. Lalu kemudian, muncul si pria rambut putih yang sempat Arizu temui di permainan kejar-kejaran. Teman wanitanya bertanya siapa mereka berdua. Si rambut putih menjawab kalau dia pernah bermain dengan mereka, dan mungkin mereka bisa berguna untuk rencananya. Permainan pun serentak dimulai. Ada permainan berburu binatang, bertahan di lift, dan juga mencari nomor bingo di ruangan gelap pakai korek. 飛行場でビンゴ猛獣ハンター猛獣たちを倒しましょう使える武器は9本 Satu persatu permainan telah diselesaikan, dan kali ini giliran Arizu untuk mengikuti permainannya. Wanita cantik bernama An yang bersamanya berkata kalau ini adalah ujian kelayakan Arizu untuk menjadi anggota eksekutif pantai. Dia menyemangati Arizu kemudian pergi duluan. Saat mengamati HP-nya yang sekarang memakai pelindung air, seorang wanita yang tadi bersama si rambut putih datang dan memperkenalkan diri. Dia bernama Quina. Kemudian, seorang sosok familiar muncul dan melapor pada An. Dan ternyata, dia adalah si pemuda bertopi dari pemain kejar-kejaran. Pemuda tersebut menghampiri Arizu, tapi sebelum dia lanjut bicara, An memotongnya dan menyuruh untuk menyelesaikan permainan terlebih dahulu. ゲームを開始し Sekarang Arizu sudah memasuki area permainan. Mereka ditempatkan di sebuah ruangan yang terus-menerus diisi oleh air, dan di atas mereka ada sebuah kabel yang dialiri listrik. Pendaftaran ditutup.
Dan dengan 7 orang peserta, permainan pun dimulai. Kali ini tingkat kesulitannya 4 wajik. Dan An berkata kalau kartu ini adalah wajik terakhir yang mereka butuhkan. Game kali ini berjudul bola lampu. Mereka diminta untuk menebak saklar mana yang dapat menyalakan lampu. Aturan pertama, hanya satu saklar antara A, B, dan C yang dapat menyalakan lampu. Yang kedua, mereka hanya diberi kesempatan satu kali untuk membiarkan pintu terbuka saat membalik saklar. Dan kalau pintunya tertutup, mereka bisa membalik saklar sesuka hati. Aturan ketiga, jika ada orang di dalam ruangan atau saklar sudah dinyalakan, maka pintunya akan stuck di tempat dan tak bisa digerakkan. Mereka hanya diberi satu kesempatan untuk menjawab. Jika mereka benar, maka saklar akan menyalakan lampu dan game pun selesai. Dan apabila air sudah naik dan menyentuh kabel listrik, maka permainan berakhir. Siapa tuh orang bego yang megang kabel listrik sembarangan? Kasihan cuy. Udah hidup susah, matinya konyol pula. Aduh, si pria bertopi menyarankan agar mereka masuk bergantian ke dalam pintu. Kemudian dia pun mulai berdebat dengan An. An menyimpulkan bahwa peluang mereka hanyalah 65%. Dia pun meminta pendapat dari Arisu. Arisu merasa tak punya pilihan lain dan meminta untuk menyalakan saklar saat pintu terbuka. Ketika lampunya tak menyala, mereka tinggal memilih salah satu dari keduanya. An pun bertanya kembali apakah Arisu hanya akan menebaknya, sementara yang mereka pertaruhkan adalah 7 nyawa. An sudah tahu jawabannya cuy, tapi dia memilih untuk bungkam dan tetap menguji Arisu. Volume air mulai naik, mereka pun mulai panik. Arisu akan membalik saklarnya, tetapi An lagi-lagi bertanya apakah Arisu yakin. Yang lainnya terus mendesak, dan seperti biasa, di saat-saat genting begini otak Arisu kembali berjalan lancar. できるのは一度しかわからない。 Dia menyuruh untuk menutup pintu. Kuina dan pemuda bertopi pun menutupinya. Setelah pintu ditutup, Arisu membalikan saklar dan meminta agar pintunya didiamkan terlebih dahulu. Air terus naik dan kini telah mencapai bahu mereka. Arisu pun menyuruh untuk membuka pintu. Lampu tetap tidak menyala. Arisu menyuruh Kuina untuk memegang bola lampunya. Dan akhirnya jawabannya pun benar. コングラチュレーション。だったら冷たい。破壊率 66%。 Lalu game pun berhasil diselesaikan. Arisu berkata kalau lampu akan menjadi panas saat listrik dinyalakan. Makanya dari itu, tadi dia mendiamkan saklarnya terlebih dahulu dan kemudian mengeceknya. Dengan ini, peluang yang tadinya cuma 65% berubah jadi 100%. Pesta pun berlanjut. Arisu mencari-cari Usagi, dan Usagi juga mencari Arisu. Dan pada akhirnya mereka berdua berhasil bertemu. Arisu berkata kalau dia diuji oleh An. Usagi memakluminya karena dia tahu bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tiba-tiba Kuina datang dan duduk di tengah-tengah mereka, bertanya apakah Usagi pacarnya Arisu. Usagi membantahnya, tetapi Kuina berkata kalau mereka berdua sangat cocok. Dia pun lanjut bercerita tentang ibunya yang sakit dan bagaimana dia berhenti merokok. Datanglah gerombolan pria sok keras. Kuina menyebut mereka militan pantai. Kalau ingin hidup tenang, jangan bermasalah dengan mereka. Pemimpinnya adalah si pria sangar dari game kejar-kejaran, yaitu Aguni. Dia adalah mantan pasukan bela diri Jepang. Dia juga bertanggung jawab atas persenjataan di beach. Jadi penguasa pantai nomor 1 yaitu Hater dan pengikutnya. Sedangkan yang kedua adalah Aguni dan pasukannya. Dulu mereka sering berseteru, dan walaupun sudah damai, konflik bisa saja terjadi. Aguni menghampiri Arisu, lalu dia bertanya tentang teman-temannya. Dia menyayangkan karena yang tersisa dari mereka bertiga hanyalah Arisu yang dia anggap tidak berguna. Aguni menyuruh bawahannya untuk membawa Usagi, dan tentu saja Arisu tidak tinggal diam. Aguni menyuruh bawahannya untuk mematahkan kaki Arisu, tapi kemudian Hetra pun datang dan menyuruh Aguni melepaskan Arisu serta Usagi. バーワンとして秩序を守る新人イビルはほどほどにし Mereka sempat berseteru sedikit, tapi pada akhirnya Aguni menuruti perkataan Heter. Heter memberi komando agar para eksekutif berkumpul, dan dia juga meminta untuk Arisu ikut setelah mendengar potensinya. Si rambut putih muncul. Dia bertanya pada Kuina tentang pendapatnya mengenai Arisu. Kuina hanya menyukainya. 部会を始める用のないものは Arisu memasuki ruang rapat, dan di sana bertemu si rambut putih yang ternyata seorang eksekutif juga. Mereka mulai membicarakan tentang kartu 10 hati yang sampai sekarang belum pernah muncul. Setelah melalui sedikit perdebatan, Heter memutuskan bahwa rencana tetap berjalan seperti semula. Mereka tetap menyelidiki arena di kota.
lalu meminta para eksekutif untuk memastikan visa mereka cukup dan cari 10 hati. Berhubung visanya juga sebentar lagi habis, Heather juga akan bermain. Si wanita gotik angkat bicara. Dia berkata pasti ada cara untuk memperpanjang hari visa. Karena game hati, itu pada dasarnya permainan yang mempermainkan hati. Dia hanya perlu membawa orang yang rela untuk dikorbankan. Sama halnya dengan Arisu, saat teman-temannya rela mengorbankan dirinya di permainan 7 hati. Heather dengan percaya diri mendeklarasikan keikutsertaannya pada permainan selanjutnya. Berhubung kemungkinan menangnya sudah telak 100%. Selama dia pergi, dia mempercayakan komando pada para eksekutif. Dan rapat pun selesai. Kini Arisu sedang mengobrol berdua bersama Heather yang sedang bercumbu dengan dua wanita. Heather bertanya tentang pekerjaan Arisu sebelumnya. Arisu menjawab tidak ada, alias dia menganggur. Heather mulai bercerita bahwa dulu dia mengelola klub host di Kabukicho yang bernama Beach. Tapi, Arisu sama sekali belum pernah mendengarnya karena kerjaan dia cuma nolep di kamar. Heather mulai menyampaikan ambisinya. Dia berceramah tentang harga dirinya sebagai manusia agar tidak direndahkan oleh orang lain. Dia berkata kalau rekan-rekannya sudah meninggalkannya, tapi pada akhirnya dia mengerti kalau kematian mereka diperlukan supaya dia bisa jadi dewasa. Dia kembali menyatakan ambisinya untuk menjadi pahlawan dan orang pertama yang keluar dari negara ini. Menurutnya, bagi seorang pahlawan, diperlukan sebuah tragedi. Dan dengan ini, Alice in Borderland episode 5 pun ditutup. 俺から離れてっただったんだよ。脱出に成功したユイリンキが必要だ。Segalanya sedang kurang baik di Beach. Arisu dan Usagi merasa seperti orang asing dan tak pantas untuk berada di tempat ini. Mereka berdua masih bertekad untuk mengalahkan sang GM. Oleh karena itu, saat Arisu sudah bangun setelah minum amer bersama Heather semalaman, dia dan Usagi mulai melakukan investigasi dengan bertanya pada para pemain di Beach. Tapi sayangnya, mereka semua sudah terlalu menikmati kehidupan mereka di tempat ini, dan hanya memberikan informasi yang kurang berguna. Arisu yang sudah kehabisan akal hanya bisa berkesimpulan bahwa mengumpulkan semua kartu adalah satu-satunya jalan. Usagi memutuskan untuk berpencar dan pergi ke gudang penyimpanan. Lalu kemudian Arisu mendapati dua orang gadis perempuan yang pernah mengamati Arisu dan Usagi saat mereka berdua baru memasuki Beach. Namun saat Arisu menghampiri, mereka berdua malah langsung pergi. Arisu mendengar suara tembakan. Dia menghampiri sumber suara dan melihat gerombolan militan yang berjalan pergi dari sebuah kotak sampah sambil menenteng senjata. Karena penasaran, Arisu menghampiri kotak sampah tersebut dan mendapati tumpukan mayat para pemain. Tiba-tiba, si rambut putih datang dan mengungkapkan bahwa inilah utopia yang sebenarnya. Mulai dari sekarang, mari kita panggil si rambut putih Chisia. Chisia mengajak Arisu untuk berbincang di atap. 随分情報収集してるみたいにどう Setelah mendengar rencana dan impian Arisu, Chisia memujinya. Tapi dia berkomentar bahwa rencananya tidak praktikal. Seperti yang kita duga, Chisia punya motifnya sendiri. Dia berkata kalau Heather berusaha mengendalikan para militan, dan tentu saja tinggal menunggu waktu sebelum mereka melawan. Jika itu terjadi, tempat ini akan dikuasai oleh para militan yang tak mampu menggunakan otak mereka. Sudah tak ada harapan lagi untuk tinggal di tempat ini. Chisia mengungkapkan rencananya. Dia berencana untuk mencuri semua kartu dari tangan Heather, lalu kabur dari Beach. Arisu juga menyadari bahwa utopia yang dibangun dengan karisma dari seorang Heather ini hanyalah imajinasi mereka. Utopia tidak ada di dunia ini. Setelahnya, Arisu mengajak Usagi untuk membicarakan sesuatu. 立場は言う。次 Keesokan harinya, para eksekutif digencarkan oleh sebuah kabar darurat. Heather sudah mati dengan luka tembakan di dadanya. Pada awalnya, eksekutif berkacamata mengajukan dirinya untuk jadi pemimpin selanjutnya. Tapi, si psikopat bernama Niragi yang jadi bawahan Aguni mengintimidasi para eksekutif dan memaksa mereka berdemokrasi memilih Aguni sebagai pemimpin Beach yang selanjutnya. てめえまた小バカにしせお前
ていたらこんなこと。 Niragi memukuli dan meludahi mayat hater yang tak berdaya. Bahkan gue yang gak begitu suka sama hater aja pengen si Niragi cepat mati gitu. Ngesel ini anak cuy. Dengan ini, para militan sekarang memegang kuasa penuh terhadap Beach. Tapi tampaknya, semua ini memberi Chisiya kesempatan yang dia butuhkan. Chisiya menjelaskan bahwa apabila ada perubahan kepemimpinan, maka si nomor satu yang selanjutnya harus merahasiakan kode brankas yang menyimpan koleksi kartu milik Beach. Dengan mengintip saat Aguni membuka amplop dan menggunakan deduksinya, Chisiya berhasil mengetahui kode dari brankas tersebut dan mengirim Arisu untuk menyelinap dan membobol brankas saat Aguni menyampaikan pidatonya. リーダーが変わった。イラギが言ったことが全て。俺に従い、俺それ、鏡文字になる。だけは敵に回したくない。おい、しゃ。ちょっとまあ。 Tapi oh tapi, ternyata semua rencana tersebut hanyalah rekayasa. Arisu ketahuan saat membobol dan Niragi menghajarnya sampai dia pingsan. 年は当然ナルトです。 Arisu disekap. Para militan berencana untuk mengurungnya sampai visanya habis. Di sisi lain, An sedang menjalankan otopsi pada mayat hater dengan hati-hati. Chisiya mengungkapkan rencananya yang sebenarnya, yaitu menggunakan Arisu sebagai pengalihan, sehingga dia bisa mengetahui lokasi dan mencuri brankas asli yang berisikan kartunya. おそらく白紙でもなく一枚の絵が。あった。 マジで敵に回したくないわ。 Usagi juga sedang tidak baik-baik saja. Dia diseret oleh Niragi dan komplotannya ke sebuah kamar dan mencoba memerkosanya. Usagi mencoba untuk melawan balik, tetapi dia tidak berdaya. Saat Niragi sedang asyik, tiba-tiba lampu padam. Di luar, Chisiya dan Kuina menemukan pembatas laser yang tersebar mengitari beach. Tanpa diduga, kali ini beach telah menjadi arena game selanjutnya. Game selanjutnya akan melibatkan semua orang, dan mereka semua akan memainkan permainan kartu terakhir, yaitu 10 hati. 10 Saat semua orang berkumpul di aula, mereka menemukan Momoka, salah satu dari dua gadis yang mengamati Arisu di awal mati, dan jantungnya tertusuk oleh pisau. Judul permainan kali ini adalah berburu penyihir. Tujuannya adalah untuk mengungkap siapa pembunuh Momoka dalam kurun waktu 2 jam. Lalu membakarnya di kobaran api di luar bangunan. Sayangnya, Arisu masih disekap dan tak berdaya, tetapi game harus tetap berjalan. Mari kita mulai. Dalam waktu 2 jam untuk mencari tahu si pembunuh, episode 7 dimulai dengan semua pemain yang mulai menyalahkan Asahi, temannya Momoka. Mereka memaksanya untuk mengungkapkan aktivitasnya saat Momoka dibunuh. Berhubung mereka berdua selalu bersama, dan rasanya aneh kalau mereka berdua berpisah. Ketika Asahi diangkat dan akan digiring untuk dibakar, Usagi dan seorang eksekutif menghentikan mereka. Usagi berteriak dan berkata agar mereka juga harus memberitahu aktivitas masing-masing sebelumnya. An setuju dan meminta mereka melapor satu persatu, tetapi kemudian salah seorang pemain melihat darah di tangan An. Mereka pun menuduhnya, tapi kemudian An akhirnya memberitahu mereka bahwa hater mati dibunuh. Para pemain lain kaget dan mulai mencurigai para eksekutif. An menunjukkan peluru yang tertanam di dada hater, lalu berkata bahwa peluru tersebut berasal dari senjata api yang dimiliki Bish. Aguni muncul bersama komplotannya dan menggunakan kekuasaan mereka. Mereka memutuskan untuk menghabisi orang-orang tak berguna dan membakar mereka dalam api yang berada di luar. 誰も名乗り出ないんなら全員火にくれる。さっきまで仲間だったやつら。 Usagi bersama Asahi berhasil menyelamatkan diri. Kemudian, mereka berdua berkumpul bersama Tata, si pria bertopi, dan juga satu temannya. Mereka berempat memutuskan untuk mencari Arisu bersama-sama. Dentuman peluru bergema di seluruh bangunan. Para militan berulah dan mulai membunuh para pemain lain
dan melempar mereka ke dalam api. Sungguh pemandangan yang memilukan. Inilah yang terjadi kalau kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang salah. Saat orang-orang sedang sibuk menyelamatkan diri, si pria gila bertato malah menyalakan api di basement. Api tersebut menyebar dan mulai membakar seluruh bangunan sedikit demi sedikit. Ini merupakan bagian dari rencana para militan untuk mengumpulkan semua orang di luar, di mana Niragi berada di atas atap dan sudah siap untuk menembak para pemain yang tak bersalah dengan sniper. Usagi dan kawan-kawan masih berusaha mencari Arisu, lalu kemudian Asahi tiba-tiba menemukan seorang anggota militan yang sudah stres. Usagi menanyakan lokasi Arisu, lalu pria tersebut menjawab kalau dia ada di gedung utama. Di sisi lain, Tata dan temannya yang masih mencari dipergol oleh dua orang militan. Mereka bertarung dan berhasil menjatuhkan militan tersebut. Tetapi naas, temannya Tata malah tertembak oleh militan lain. Tata langsung marah dan menyerangnya. Dia bertanya di mana Arisu berada. Militan tersebut menjawab bahwa dia ada di salah satu kamar di lantai 4. Setelah mendapat jawaban, Tata kembali menghajar militan tersebut. Adegan berganti, Kuina menemukan An yang sedang mencari petunjuk, hingga pada akhirnya dia menemukannya dalam bentuk sebuah lem super glue yang dapat menunjukkan sidik jari pada pisau yang menusuk Momoka. Kemudian, An dan Kuina langsung bergegas menuju mayat Momoka. Di sini, An juga mengungkapkan bahwa sebelumnya dia adalah anggota forensik di kepolisian. Jadi dia sudah profesional dalam mengidentifikasi mayat. Saat di tengah perjalanan, mereka berdua malah dihadang oleh pria bertato yang membawa katana. Kuina menyuruh An untuk pergi, dan dia memutuskan untuk melawan si pria bertato tersebut. Di sisi lain, Niragi masih asyik menembaki orang-orang dengan snipernya. Dalam lubuk hati terdalamnya, sebenarnya Niragi tidak merasa begitu baik saat melakukan ini. Sesuai dengan yang kita lihat di flashback, ternyata dulu Niragi adalah seorang korban bullying di sekolahnya. Dia merupakan salah satu contoh dari orang jahat lahir dari orang baik yang tersakiti. Anjay. Setelahnya, Chisiya muncul di belakang Niragi. Niragi sejak awal tidak menyukai Chisiya, jadi sekarang dia memutuskan untuk mengakhirinya saat ini juga. Kembali pada pertarungan si botak dan waifu kita, Kuina sedang melakukan yang terbaik untuk menghindari tebasan dari si botak. Lalu adegan berpindah sejenak pada An yang berhasil mendapatkan pisau yang tertancap di dada Momoka. Setelahnya, kembali lagi pada Kuina, yang kali ini menggiring si botak untuk bertarung di bar yang tidak terlalu lega. Sebuah flashback muncul, menunjukkan seorang bocah lelaki. Hah? Lelaki? Ini flashback siapa cuy? Alah, sia boy. Ternyata Kuina dulunya adalah seorang lelaki bernama Hikari yang diusir oleh bapaknya karena terlalu kemayu. Di sisi lain, Chisiya yang berhadapan dengan Niragi berkata bahwa dia akan membunuh semua eksekutif, dimulai dengan Niragi. Chisiya langsung menerjangnya, tetapi sebelum dia sempat menembak, Chisiya melempar kartu ke langit untuk mengecoh Niragi. Lalu kemudian dia menembaknya dengan sebuah pistol mainan yang menyemburkan api. Adegan kembali berganti, menampilkan flashback si botak yang bawa katana. Kalau dibandingkan dengan Kuina, si botak ini sudah jelas nolep dan madesu gitu. Jadi bukan ortu kayak Arisu gitu kan. Bedanya ya dia lebih parah lah, gak mau keluar kamar. Makanya saat dipanggil ke dunia ini, dia justru malah senang dan merasa bebas. Kuina merasa bahwa dia dan si botak itu mirip. Tapi bedanya Kuina mau menghadapi masa lalunya, sedangkan si botak justru malah melupakannya. でもうちは
Di sisi lain, Arisu yang masih tak berdaya mengenang kembali percakapannya dengan Karube dan Chota. Di akhir percakapan, Chota meminta Arisu untuk menikmati hidupnya. Tetapi sekarang justru dia sedang disekap dan tak berdaya. Sedangkan bangunan tempat dia terkurung sedang terbakar perlahan-lahan. Untungnya, Arisu berhasil membuka perekat di mulutnya. Dia pun segera berteriak meminta tolong. Usagi yang masih mencari Arisu dengan yang lain mendengar suara teriakannya. Kemudian Usagi bergegas menuju sumber suara tersebut. Pintunya terkunci. Usagi memutuskan untuk masuk melalui jendela luar. Sempat ada militan yang mengejar mereka. Tapi untungnya mereka berhasil dikenok oleh Tata dan Asahi pada akhirnya. Usagi berhasil memasuki ruangan tempat Arisu disekap dan memeluknya. Kuina dan si botak melanjutkan pertarungan mereka. Si botak melempar gelas berkali-kali hingga pecahannya berserakan di lantai, sehingga Kuina yang nyeker sulit untuk bergerak tanpa melukai telapak kakinya. Kemudian flashback kembali muncul. Setelah kabur, Hikari melakukan operasi dan berubah menjadi Kuina yang sekarang, seorang gadis cantik yang bertalenta. Untungnya, ibunya yang sedang sakit tidak merasa jijik dan membenci anaknya. Justru walaupun Hikari telah berubah, beliau masih bisa mengenali dan memuji kecantikannya. Dengan kekuatan flashback, dengan ajaib Kuina langsung mengingat jurus karate yang diajarkan oleh ayahnya dan meluncurkan serangan terbaiknya. Tade. Oto. Adegan kembali beralih, waktu hanya tersisa 30 menit. Usagi memberikan HP yang sempat dia ambil pada Arisu agar dia bisa mengikuti permainan. Arisu minta mereka untuk menjelaskan aturannya. Sementara itu, para militan yang menembaki orang-orang mulai kerasa tidak enak dan menyesali perbuatan mereka. Arisu mulai menganalisa permainan. Dia merasa ada yang aneh dan mulai berpikir melalui cara pandang si penyihir. Sementara itu, Aguni yang sedang menatap api unggun mulai mengenang masa lalunya dengan Heather, yang ternyata merupakan sahabatnya. Selain bekerja sebagai host, Heather juga menjalankan sebuah toko topi. Kembali pada Arisu, dia masih berpikir keras. Kemudian dia sadar bahwa seharusnya dia berpikir sebagai si pembuat game, bukan si penyihir. Dia menduga kalau kematian Heather dan Momoka bukanlah kebetulan, dan pasti si GM sudah memprediksi semua ini. An berhasil mendapatkan buktinya, tapi dia malah dihantam oleh salah satu militan hingga tergeletak tak sadarkan diri. Waktu yang tersisa tinggal 20 menit, dan pada akhirnya Arisu berhasil menyadari sesuatu. Dia pun berdiri dan berkata bahwa dia sudah tahu siapa penyihirnya. Momoka dan Asahi yang sedang berjalan di Tokyo dengan ponsel yang masih bisa menyala. Sudah 5 hari terlewati semenjak orang-orang menghilang. Dan mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan sebuah pesan dalam bentuk video bagi siapapun yang menemukannya. Saat mereka berdua turun ke subway, berbagai pertanyaan pun muncul. Bagaimana ponsel mereka masih bisa menyala? Apakah mereka bagian dari permainan ini? Dan siapakah penyihirnya? Aguni mengumpulkan semua pasukannya di aula. Dia sudah bersiap untuk membunuh orang-orang yang tersisa. Tapi kemudian, Arisu dan Usagi muncul dan meminta Aguni untuk bekerja sama mencari si penyihir. Tetapi bukannya menerima, justru Aguni malah menghantam Arisu dengan gagang pistol berkali-kali. Usagi yang sudah kesal langsung menuduh Aguni, dan mengejutkannya, Aguni mengakui bahwa dialah penyihirnya. Para pemain langsung menodongkan pistol mereka pada Aguni, dan Aguni pun meminta mereka untuk menembaknya. Tetapi Arisu membantah hal tersebut. Dia berkata bahwa Aguni bukanlah penyihirnya. Aguni tidak membunuh Momoka, tetapi yang dia bunuh adalah Heather. Arisu berhasil menembus pikiran Aguni dan mengungkapkan bahwa dia dan Heather adalah sahabat. Aguni memasukkan perseteruannya dengan Heather supaya dia bisa mengontrol para militan yang berbahaya. Arisu mempertanyakan alasan mengapa Aguni membunuh Heather. Dia menduga bahwa Aguni hanya ingin menghentikan Heather dan kegilaannya. Kegilaan Heather mulai muncul saat dia menerapkan peraturan ketiga, yaitu membunuh semua pengkhianat. Pemimpinan yang tadinya berdasarkan demokrasi berubah menjadi kediktatoran. Bukannya sadar, Aguni justru kembali memukuli Arisu hingga dia makin babak belur. Flashback kembali muncul. Di permainan terakhir Heather, Aguni memintanya untuk berhenti melakukan semua ini. Heather tidak dapat memintanya, dan dengan berat hati, dia memutuskan untuk membunuh sahabatnya. を集めれば元の世界に戻れるなんてお前が作った嘘だったろ。裏切る気か。希望が必要なんだよ。なんだその喋り方。 Tapi sebelum Heather sempat menembak, Aguni dengan refleks menembak Heather terlebih dahulu hingga dia mati.
Kembali ke masa sekarang, Arisu menduga bahwa mereka bisa menyelesaikan permainan tanpa membunuh siapapun. Para pemain lain tak percaya, tetapi kemudian Arisu menunjuk Momoka. Dia memberitahu mereka semua bahwa Momoka adalah si penyihirnya. Aguni menendang Arisu hingga terpental. Kemudian dia mulai membabi buta menyerang semua orang di sekitarnya. Asahi memberitahu Arisu bahwa dia bisa menghentikan Aguni dan mengalihkan perhatiannya. Dia pun meminta untuk segera membakar mayat Momoka dan menghentikan permainannya. Kemudian, Asahi berjalan ke tengah-tengah dan berteriak. Melihat hal tersebut, semua orang dia membisu, termasuk Aguni. An muncul bersama Kuina. Dia mengatakan bahwa sidik jari pada pegangan pisau menunjukkan bahwa pisaunya dipegang secara terbalik. Jadi, memang benar kalau Momoka membunuh dirinya sendiri. Saat mayat Momoka akan digotong, tiba-tiba Niragi kembali muncul dan menembaki orang-orang dengan Uzi. Lebih buruknya lagi, dia melebarkan apinya dan kembali menembaki semua orang sambil terbahak-bahak. Usagi dan Arisu berusaha menghentikannya, tetapi mereka berdua tidak berdaya. Niragi menembaki Arisu, tetapi tiba-tiba Aguni muncul dan menghadang tembakannya. Aguni mengorbankan dirinya sendiri dan membawa Niragi menuju kematian bersama-sama. Waktu hanya tersisa 3 menit, Arisu dan yang lainnya bergegas pergi keluar untuk membakar mayat Momoka. Tetapi sesaat sebelumnya, Arisu mendapati HP Asahi yang masih menyala dan dalam keadaan merekam. コングラチュレーション 生命を保証 Di bawah tarian api yang membakar utopia yang Heather ciptakan, Arisu memberitahu Usagi dan yang lainnya kalau mereka semua harus berhenti melakukan semua ini. Jangan ada pembunuhan lagi. Dan di saat yang sama, Chisiya memanfaatkan keadaan dan mengambil kartu 10 hati di atas meja. しつこいな。 来期をしてきたF 大以外全てのトランプ Pagi harinya, Arisu dan Usagi mengecek video rekaman dari ponsel Momoka. Dan ternyata, Momoka dan Asahi bertanggung jawab untuk mengatur beberapa permainan yang dilaksanakan. Mereka bekerja sama untuk bergabung dalam game yang berbeda-beda. Dan kadang-kadang, bergabung menjadi pengejar atau untuk mengganggu jalannya permainan. Rekamannya berlanjut, dan kini mereka berdua turun ke dalam subway dan memasuki markas persembunyian para dealer game yang tampak luas dan dipenuhi oleh barang-barang elektronik, juga orang-orang yang mengenakan jas. Mereka semua menonton pelaksanaan game dan merasa terhibur saat menontonnya. Apakah orang-orang ini game masternya? Arisu dan Usagi memanfaatkan informasi ini dan pergi langsung ke dalam subway dan memasuki markas para dealer secara langsung. Tapi anehnya, markas yang tadinya ramai kini menjadi hening, dan ternyata semua pegawai di situ telah tewas terkapar dengan lubang laser di kepala mereka. Dalam ruangan yang gelap itu, tiba-tiba Chisiya dan Kuina muncul dari balik bayangan. Mereka mengungkapkan bahwa mereka juga berhasil menemukan markas ini berkat gambar yang Chisiya dapatkan di dalam kantung milik si pengejar kepala kuda. Butuh beberapa waktu sampai Chisiya menyadari bahwa gambar abstrak tersebut merupakan peta bawah tanah yang tertuju ke tempat ini. Chisiya bercanda dengan mengatakan bahwa mungkin pemimpin sebenarnya bisa saja merupakan alien atau dewa, tetapi kemudian tiba-tiba lampu kembali menyala. Salah satu eksekutif di Beach muncul di balik layar, bersamaan dengan potongan video saat para pemain mati hingga saat ini. プレゼントが Mira merasa terharu dan berkata bahwa dia ingin memberikan mereka semua sebuah hadiah. Tapi, bukannya dipulangkan, justru dia memberi game baru untuk mereka semua. Permainan selanjutnya akan muncul besok siang. Ini berarti mereka harus kembali bertarung. Tetapi, mereka sudah tahu siapa target mereka sekarang. Ketika kembang api menghiasi langit Tokyo, beberapa balon udara muncul dengan membawa banner raksasa bergambarkan kartu King dan Queen. Dengan ini, season 1 dari Alice in Borderland ditutup.